Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Jadi perkenalkan, kami yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada saya sendiri, yaitu Arem Putri Oksana, kemudian ada rekan saya Dini Pratiwi, serta ada Yulia Lesliana, yang dimana pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul pengembangan sistem reservasi lapangan futsal berbasis web dalam konteks manajemen kualitas proyek TI. Oke. Nah, pada proyek ini kami tidak hanya berfokus pada pembuatan sistem reservasinya, tetapi juga pada bagaimana kualitas sistem direncanakan, dikendalikan, dan diperbaiki agar sistem dapat digunakan secara efektif oleh pelanggan maupun pengelola lapangan futsal. Nah, oke, bisa di next slide selanjutnya, Mbak Weli. Oke, selanjutnya kita akan membahas latar belakang yang menjadi dasar pengembangan sistem ini. Nah, saat ini proses reservasi lapangan futsal ini biasanya masih banyak dilakukan secara manual, misalnya melalui chat, telepon, atau pencatatan biasa oleh admin secara manual di tempat. Cara ini nih sangat terlihat sederhana ya dan biasa dilakukan, namun sebenarnya memiliki resiko yang sangat cukup besar, yaitu resikonya adalah jadwal yang dipesan dapat bentrok atau terjadinya double booking. Nah, hal ini bisa terjadi ketika admin belum memperbarui jadwal yang ada, salah mencatat waktu, atau menerima 2 pesanan pada slot yang sama. Nah, selain itu, status pembayaran juga sulit nih untuk dikontrol karena bukti pembayarannya dapat tercecer atau belum diverifikasi secara tepat waktu. Ya, kurang lebihnya belum secara belum terstruktur lah ya. Kemudian pelanggan juga harus menghubungi admin terlebih dahulu hanya untuk mengetahui jadwal lapangan yang kosong. Nah, kondisi ini membuat proses reservasi kurang efisien dan berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Dikarenakan kadang eh, menghubungi admin secara manual seperti itu kan banyak kendalanya ya. Misalkan admin lagi nggak megang handphone atau admin yang nggak ada di tempat, itu benar-benar jadi masalah untuk pelanggan. Karena itu, kami mengusulkan ide sistem reservasi berbasis web agar jadwal booking dan pembayaran dapat dikelola secara lebih terstruktur dan terintegrasi. Nah, oke, boleh selanjutnya. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan dasar atau identitas utama dari proyek ini melalui Project Rektar. Oke. Project Rektar merupakan dokumen dasar yang menjelaskan arah utama suatu proyek. Nah, dalam proyek ini, nama proyek kami adalah Sistem Reservasi Lapangan Futsal Berbasis Web. Yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko double booking serta mempermudah proses reservasi bagi pelanggan dan admin. Nah, sponsor proyek sendiri adalah pemilik atau pengelola lapangan futsal, sedangkan project manajernya dijalankan oleh ketua kelompok atau tim pengembangan dari pengembang webnya. Nah, perkiraan kami, durasi proyek ini direncanakan selama 4 minggu, yaitu hasil akhirnya yang diharapkan tidak hanya berupa sistem web yang dapat digunakan, tapi juga dokumen pendukung seperti quality assurance dan quality control, risk register, action tracker, serta dashboard dari proyek. Nah, target kualitas proyek ini adalah memastikan untuk proses reservasi berjalan tanpa bug kritis, status pembayaran dapat dikelola dengan benar, dan minimal 90% test case-nya dapat dinyatakan lulus. Oke, next. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan batasan dari proyek agar pengembangan sistemnya tetap realistis ya. Nah, ruang lingkup proyek dibagi di sini menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada fitur yang termasuk dalam proyek, dan yang kedua fitur yang tidak termasuk dalam proyek. Nah, kita bahas yang pertama yaitu fitur yang termasuk dalam proyek. Adalah login untuk admin dan pelanggan,
manajemen jadwal lapangan, reservasi online, upload bukti pembayaran, konfirmasi pembayaran manual, dashboard admin, dan laporan reservasi. Nah, sedangkan fitur yang kedua yaitu, eee, seperti aplikasi Android atau iOS, payment gateway otomatis, sistem akuntansi lengkap, integrasi multi cabang, dan membership lanjutan belum termasuk ke dalam proyek ini. Nah, pembatasan ruang ini penting nih karena proyek hanya memiliki durasi selama 4 minggu. Nah, apabila semua fitur dimasukkan ke dalam proyek, maka proyek akan menjadi terlalu luas dan beresiko untuk tidak selesai dan kualitasnya baik gitu. Oleh karena itu, kelompok kami memprioritaskan fitur inti yang paling berpengaruh terhadap permasalahan utama yang sering terjadi, yaitu jadwal reservasi dan pencegahan double booking. Oke, next. Nah, setelah kita membahas ruang lingkup, tahap selanjutnya adalah kita akan membahas atau membagi bagaimana pekerjaan proyek ini ke dalam beberapa fase yang akan dijalankan. Nah, di sini ada WBS dan jadwal proyeknya. Proyek ini dibagi ke dalam 4 fase utama. Yang pertama adalah inisiasi dan analisis, yang dimana pada tahap ini, tim akan mengidentifikasi kebutuhan sistem, masalah yang dihadapi pengguna, serta target kualitas pada proyek. Kemudian fase yang kedua adalah desain dan pengembangan, yang dimana pada tahap kedua ini, kita akan sudah mencakup perancangan database-nya, tampilan interface-nya, serta pengembangan fitur utama seperti login, jadwal reservasi, pembayaran, dashboard, dan laporan. Kemudian masuk ke dalam fase yang ketiga adalah quality assurance, quality control, serta testing, yang dimana pada tahap ini sistem diperiksa untuk memastikan bahwa fitur-fitur tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, terus ada form tervalidasi dan proses reservasi tidak menghasilkan, jadwal yang bentrok. Kemudian fase yang terakhir yaitu atau fase yang keempat adalah deployment dan evaluasi, yang di mana pada tahap keempat ini, sistem disiapkan untuk digunakan dan dilakukan evaluasi terhadap hasil pengembangannya. Dengan pembagian, sistem yang terarah tersebut, proyek dapat dikerjakan dengan lebih struktur dan memiliki target yang jelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya tentang bagaimana kualitas sistem direncanakan dan dikendalikan. Oke, silahkan kepada Tiwi. Baik, perkenalkan nama saya Dini Pratiwi dengan NPM 2478241. Di sini saya akan melanjutkan yaitu quality plan. Nah, dalam proyek ini plan ini digunakan untuk menentukan standar kualitas yang harus dicapai oleh sistem. Target, pertama adalah 100% kebutuhan utama sistem harus terdokumentasi. Nah, ini tuh penting agar, tim ini tidak mengembangkan fitur ini hanya berdasarkan asumsi yang tidak jelas. Lalu, target yang kedua adalah, 0 bug kritis pada proses reservasinya. Nah, artinya sistem ini tidak boleh mengizinkan dua pelanggan ini melakukan booking pada jadwal dan lapangan yang sama. Lalu target yang ketiga adalah minimal 95% test case harus lulus. Selain itu, waktu respon halaman ditargetkan maksimal 3 detik agar sistem ini tetap nyaman digunakan. Nah, dalam pelaksanaannya, yaitu quality assurance atau QA, digunakan untuk mencegah kesalahan sejak awal, misalnya melalui review kebutuhan, review desain, dan checklist pengembangan. Sedangkan quality control atau QC digunakan untuk menemukan kesalahan melalui testing, UAT, validasi, form, serta simulasi proses reservasi. Nah, berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa pencegahan kualitas lebih murah dibandingkan memperbaiki kesalahan setelah sistem ini digunakan. Nah, cost of conformance sebesar 1,8 juta. Biaya ini mencakup biaya yang dikeluarkan untuk mencegah kesalahan, seperti perencanaan kualitas, review, pelatihan, lalu pembuatan checklist dan testing awal. Sementara itu, cost of
conformance sebesar 4,75 juta. Nah, biaya ini muncul apabila terjadi kegagalan kualitas. Nah, misalnya perbaikan bug, pembatalan booking, komplain pelanggan, lalu kesalahan pembayaran dan penurunan kepercayaan penggunanya. Nah, dari data tersebut terlihat bahwa biaya kegagalan kualitas ini jauh lebih besar daripada biaya pencegahan. Nah, cost of non-conformance ini mencapai sekitar 72,5% dari total biaya kualitas. Nah, artinya proyek ini sebaiknya lebih banyak berinvestasi pada pencegahan sejak awal, karena memperbaiki masalah setelah sistem digunakan akan membutuhkan biaya dan waktu yang lebih besar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil analisis QC untuk menentukan masalah yang harus diprioritaskan. Nah, dalam analisis QC, di sini kami menggunakan pendekatan Fishbone dan Pareto untuk mengidentifikasi akar masalah serta menentukan prioritas perbaikan. Nah, Fishbone digunakan untuk melihat kemungkinan penyebab masalah dari beberapa aspek, seperti manusia, metode kerja, sistem atau tools, data, pengukuran, dan lingkungan testing. Kemudian, Pareto digunakan untuk melihat masalah yang paling dominan maksudnya, berdasarkan jumlah temuannya. Nah, masalah terbesar adalah double booking jadwal dengan persentase 34,78%. Nah, masalah kedua adalah validasi form yang kurang lengkap sebesar 21,74%. Nah, jika kedua masalah tersebut digabungkan, kontribusinya sudah lebih dari 56% dari seluruh temuan. Karena itu, tindakan perbaikan tidak boleh dilakukan secara merata pada semua masalah. Nah, fokus utama harus diberikan pada pencegahan double booking dan perbaikan validasi form. Tindakan korektif yang direncanakan adalah menerapkan validasi yang unik pada kombinasi tanggal, jam, dan lapangan, menggunakan unique constraint pada database. Nah, melakukan transaksi database ketika booking, menguji skenario dua pengguna, memilih slot yang sama, serta mengunci slot setelah pembayaran DP diverifikasi. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan risiko proyek, tindakan perbaikan, serta kesimpulan dari proyek ini. Silakan. Oke, baik. Kita akan masuk pada bagian risk register proyek ya. Jadi risk register ini digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung. Lalu untuk secara keseluruhan ini terdapat 7 risiko yang teridentifikasi. Nah, risiko tertinggi itu adalah double booking yang terdeteksi risiko saat testingnya dengan skor 15 dan kategori high risk. Nah, skor risiko ini diperoleh dari perkalian antara kemungkinan terjadi risiko dan dampak yang ditimbulkan. Double booking menjadi risiko tertinggi karena ini dapat menyebabkan konflik jadwal, komplain pelanggan, pembatalan reservasi, serta menurunnya kepercayaan pengguna terhadap sistem. Risiko lain juga perlu diperhatikan adalah perubahan kebutuhan pengguna, keterlambatan pengembangan modul reservasi, kesalahan akses admin dan pelanggan, lalu kesalahan status pembayaran, kesulitan admin menggunakan dashboard, serta kemungkinan sistem menjadi lambat ketika data bertambah. Nah, karena risiko utama telah diidentifikasi, langkah berikutnya kita akan menentukan tindakan perbaikan melalui action tracker. Action tracker ini digunakan untuk memantau tindakan perbaikan berdasarkan tingkat prioritasnya, tenggat waktu, dan status pelaksanaannya. Tindakan prioritas pertama adalah perbaikan masalah double booking yang memiliki tingkat risiko kritikal.
Perbaikan dilakukan melalui validasi jadwal, pembatasan slot yang sama, dan pengujian bentrok jadwal. Nah, tindakan berikutnya adalah perbaikan status pembayaran. Hal ini penting agar admin dapat memastikan bahwa setiap pembayaran yang masuk sesuai dengan status reservasi pelanggan. Selain itu, terdapat perbaikan tampilan responsif agar sistem tetap nyaman saat digunakan melalui perangkat yang berbeda, terutama laptop dan ponsel. Status open menunjukkan tindakan tersebut masih dalam tahap rencana atau belum dimulai sepenuhnya. Sedangkan status in progress itu menunjukkan bahwa tindakan perbaikan sedang dikerjakan. Nah, dengan action tracker ini, tim dapat memastikan bahwa masalah penting tidak hanya dicatat, tetapi juga memiliki tindak lanjut yang jelas. Setelah tindakan perbaikan ditentukan, seluruh proses tersebut dirangkum dalam siklus PDCA. Oke, mungkin boleh next ya. PDCA, cycle, dan kesimpulan. Nah, di proyek ini kami menggunakan siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan X sebagai kerangka perbaikan berkelanjutan. Pada tahap plan, kami menentukan standar mutu, risiko proyek, target bug kritis, serta test case yang perlu diuji. Pada tahap do, tim ini melakukan pengembangan sistem, review desain, serta penerapan checklist quality assurance. Pada tahap check, dilakukan pengujian sistem dan analisis penggunaan Fishbone, Pareto, serta User Acceptance Test atau UAT. Kemudian, pada tahap X, dilakukan perbaikan terhadap logik reservasi, penyusunan SOP admin, serta penggunaan checklist list sebagai standar pengembangan berikutnya. Untuk kesimpulan utamanya, dari proyek kami ini adalah pencegahan double booking harus menjadi prioritas utama. Selain itu, keakuratan pembayaran, keamanan akses pengguna, dan kenyamanan pengguna sistem juga harus dikendalikan sejak tahap perencanaan, bukan hanya diperiksa di akhir proyek. Nah, dengan manajemen kualitas yang baik, sistem reservasi dapat memberikan proses yang lebih cepat, lebih rapi, dan lebih dapat dipercaya bagi pelanggan maupun pengelola lapangan futsal tersendiri. Oke. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen kualitas proyek sistem reservasi lapangan futsal berbasis web. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada Arum. Baik, terima kasih kepada Tiwi dan Yuli yang telah mempresentasikan materi kita. Oke, selanjutnya adalah mungkin sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan, boleh diajukan. Izin ya. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Naila Kasus Salsabila dengan NPM 247820656. Tadi kan rekan-rekan presentator kebanyakan saya dengar ya membahas mengenai masalah double booking ya, yang menjadi fokus utama nih dalam proyeknya kalian. Nah, pertanyaan saya, mengapa sih masalah double booking ini menjadi fokus utama nih dalam proyek ini? Mungkin itu saja sih. Terima kasih. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama kami tampung. Terima kasih Naila yang telah memberikan pertanyaannya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya? Izin saya mau nanya, Oh iya, silahkan. apa perbedaan quality asuransi dan quality control dalam proyek yang dibuat? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Siva. Tadi kita udah mendapatkan 2 pertanyaan dari Naila dan Siva. Mungkin ada lagi pertanyaan atau sudah cukup? Oke. Cukup mungkin ya, Cukup, 2 Kak, cukup. pertanyaan dari oke. Terima kasih, Allahu Akbar. Oke, mungkin terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Pertama tadi pertanyaan dari Naila. Kurang lebih pertanyaannya itu mengapa masalah double booking ini menjadi fokus utama dalam proyek kami. Nah, mengapa? Karena double booking ini adalah masalah yang sering terjadi ya, atau masalah yang paling berdampak terhadap pengelolaan reservasi lapangan. Nah, di mana
ketika terjadi double booking dari kedua pelanggan itu, biasanya akan terjadi konflik nih. Kayak sama-sama misalkan pembooking A dan pembooking B gitu, biasanya itu nggak pada mau saling ngalah kan untuk, gimana caranya lapangan itu dipakai oleh mereka. Nah, jadi ini kan menjadi konflik dan, menghasilkan ketidakpuasan dari sisi pelanggan. Kemudian dari sisi, pengelola, itu akan menjadikan, komplain dan bad review atau review yang buruk terhadap tempat, futsalnya. Jadi maka dari itu kami, memfokuskan double booking ini untuk menjadi, masalah utama yang kami bahas untuk project ini. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Untuk jawaban yang nomor pertama. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau jawabannya sudah cukup? Mungkin cukup ya, Kak. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh rekan-rekan saya yang lain, silahkan. Oke, baik. Untuk jawaban pertanyaan kedua yaitu dari SIPA itu perbedaan quality assurance dan quality control ya dari dalam project ini. Kalau untuk quality assurance atau QA itu dilakukan untuk mencegah kesalahan sejak awal. Misalnya melalui analisis kebutuhan, review desain, dan checklist pengembangan. Sedangkan kalau untuk quality control atau QC itu digunakan untuk menemukan kesalahan pada sistem yang dibuat, misalnya melalui testing, validasi form, dan UAT. Jadi QA ini lebih fokus pada pencegahan, sedangkan QC ini fokus pada pemeriksaan hasil. Kalau singkatnya tuh dia nih QA tuh lebih ke apa ya? Perkiraan apa saja masalah yang akan terjadi. Sedangkan kalau QC ini dia itu setelah melakukan uji coba itu apa gitu hasil dari uji coba itu dan apa yang perlu diperbaiki begitu. Bagaimana untuk jawabannya? Apakah cukup atau masih ada yang perlu diluruskan kembali? Cukup, terima kasih. Oke, mungkin saya kembalikan lagi kepada Arum. Oke. Mungkin itu ya pertanyaan dan jawaban dari presentasi kami. Terima kasih sebelumnya kepada rekan-rekan yang telah berkontribusi pada presentasi kali ini. Mungkin, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai manajemen kualitas proyek sistem reservasi lapangan futsal berbasis web. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam penyampaian, maupun, jawaban yang kami berikan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.